merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baik, terima kasih Bu Nurul yang telah memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi, berwawancara terkait bagaimana saya khususnya Kepala SDN Sambangan, Kecamatan Babat mengambil keputusan di mana itu mengidentifikasi mana permasalahan atau kasus yang ini masuk ke dalam ranahnya dilema etika, di mana ini masuk di dalam rujukan moral. Tentunya kami dapat membedakan bagaimana kalau ketika kita ada permasalahan atau kasus di mana itu masuk dalam kategori dilema etika. Ini yang jelas adalah kebaikan di mana kedua kasus yang sama-sama baik. Nah, ini nantinya kita harus mengambil keputusan yang mana nih yang bisa kita ambil gitu. Sedangkan di kasus yang lain atau masuk ke dalam ranah rujukan moral itu tentunya yang pasti itu akan di sisi negatif kan ya. Terima kasih. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau memang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, terima kasih Bu. Terkait ini nanti dua kasus ini yang jelas nanti masuk di dalam kategori atau ranah dilema etika karena baik dan baik, kemudian nanti kita harus bisa memilih. Nah, prosesnya adalah kami akan mengumpulkan teman-teman, terutama stakeholder yang ada, baik itu teman-teman atau warga sekolah, termasuk komite, paguyuban. Nanti kita duduk bersama bagaimana nanti jalan yang terbaik. Gitu. Oh iya Bapak. Baik Bapak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedur dalam kami mengambil langkah memilih kasus di mana itu adalah merupakan dilema etika. Prosedur yang kami lakukan adalah bagaimana kami melihat di mana itu ada 4 paradigma yang harus kami ambil. Itu apakah itu nanti keadilan, melawan rasa kasihan, kemudian kebenaran, kemudian melawan kesetiaan, atau jangka panjang atau melawan jangka pendek, kemudian individu atau masyarakat. Nah, itu. Dan kemudian kami juga akan mengambil dengan cara pengambilan prinsip pengambilan keputusan itu. Nah, termasuk tidak meninggalkan bagaimana konsep-konsep yang harus kita ambil itu, termasuk di mana konsep itu mungkin yang sering terjadi adalah investigasi trilema. Iya Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya efektif yang saya anggap itu pengambil keputusan adalah kita mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan, baik itu stakeholder yang ada, teman-teman guru, kemudian paguyuban dan komite, dengan sama-sama warga sekolah yang nantinya akan mengambil sebuah kebijakan, dan ini bisa dikatakan untuk kepentingan bersama. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangan-tantangan yang ada ketika pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini adanya kesamaan hal baik yang harus kita ambil keputusan, dan ini baik dari teman-teman guru
beliau-beliaunya ini mengajukan atau ide-ide kreatif mereka itu hampir sama. Nah ini yang nanti tantangan yang harus bisa saya satukan untuk kepentingan lembaga khusus. Oke Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, terima kasih. Di SDN Sambangan ini sudah terbentuk komunitas, di mana komunitas ini adalah ada komite yang merupakan nafas SDN Sambangan itu juga, kemudian ada komunitas paguyuban. Nah, ini secara organisasinya itu sudah membentuk bagaimana nanti secara berkala untuk nanti bagaimana ketika nanti menghadapi dilema etika itu nanti ada katakan semacam jadwal yang rutinitas kita lakukan adalah 1 bulan sekali pertemuan untuk menentukan bagaimana nanti endingnya keputusan mana yang kita ambil. Mungkin Bapak terus selanjutnya Bapak ya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ini Bapak? Baik. Terkait dengan mempermudah kami mengambil keputusan, alhamdulillah iklim di SDN Sambangan sangat kondusif. Baik ini teman-teman guru, kemudian bagaimana hubungan kita dengan komite, guyupan dan masyarakat, khususnya pihak-pihak terkait seperti kepala desa dan lain sebagainya. Ini sangat memudahkan ketika ada dilema etika, kemudian mana yang harus kita ambil. Iya Bapak, alhamdulillah memang di sekolah kita itu guyup Pak ya, dari semua elemen, baik Bapak Ibu gurunya, baik paguyubannya, komitenya gitu ya Bapak ya. Terus Bapak, pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan tentang dilema etika tadi Bapak? Secara umum pengalaman yang saya ambil ini manfaatnya luar biasa. Ketika kita berkomunikasi dengan baik, stakeholder yang ada, baik dari unsur teman guru, kemudian komite, kemudian paguyuban dan pihak terkait, ini nanti keputusan yang saya ambil ini sangat bermanfaat bagi khususnya peserta didik. Semuanya kembali ke peserta didik Bapak ya. Sebagaimana diajar di Mantara Bapak ya, mencanangkan bahwa semua pembelajaran itu kembali ke pusat pada peserta didik. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Sambangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Nurul Muhayyati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sambangan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Berada di samping saya saat ini adalah Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 7 Kedompreng, yaitu Bapak Totok Suharyono SPD MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Bapak, saya minta waktunya sebentar ya untuk mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan nih Bapak. Iya, monggo. Ini Bapak, selama ini bagaimana Bapak Totok untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Nurul yang telah memberikan waktu kami.
Oh, terkait dengan dilema etika, itu kan adalah sebuah dua nilai kebajikan yang bertentangan. Kalau saya mengatakan adalah baik dengan baik atau benar dan benar, sehingga dua nilai itu memang untuk mengambil sebuah keputusan memang sangat sulit karena benar dengan benar. Tapi sebagai seorang pemimpin, bagaimanapun kita harus mampu mengambil sebuah kebijakan yang terbaik yang untuk menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik. Kalau menurut kami begitu. Oke Bapak. Pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Jadi kalau kami di SMK kami ini biasa kami setiap mengambil sebuah keputusan itu kami selalu berkoordinasi atau kami mengumpulkan wakil kepala sekolah dan bahkan kepala program keahlian kami kumpulkan, kemudian kami ajak untuk berdiskusi untuk masing-masing wakil kepala sekolah kami untuk memberikan masukan gagasan. Nah dari situ kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil keputusan yang dianggap nanti yang terbaik dari resiko itu yang terkecil. Itu kalau selama ini kami lakukan seperti itu. Baik Bapak, selanjutnya ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak lakukan? Tentunya ketika menghadapi setiap permasalahan, tentunya di mana saja saya yakin kita ini tidak lepas dari mana masalah. Nah ketika ada masalah tentunya kita tidak boleh lari dari sebuah permasalahan itu. Maka permasalahan itu sebagai seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi permasalahan itu apa. Kemudian dari itu, kemudian dari hasil identifikasi ini kemudian kita simpulkan apa, kita ambil kebijakan yang terbaik, kira-kira apa yang terbaik dari kasus itu, sehingga nanti dari itu akan menghasilkan sebuah keputusan yang tentunya meminimalisir. Saya kira kalau menghasilkan keputusan yang seluruhnya bisa memuaskan, saya yakin tidak bisa, tetapi setidaknya bisa minimalisir dari tingkat ketidakpuasan dari warga di sekolah itu. Kalau kami gitu. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya ya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang tentunya yang paling efektif selama ini kami jalankan adalah ketika ada kasus maka segera kita mengumpulkan wakil kepala sekolah tadi dan wakil kepala sekolah, kemudian Kaprodi dan bahkan guru BK untuk secepatnya kita selesaikan. Karena kalau masalah itu kita biarkan, semakin lama nanti akan mengendap, akan datang lagi adalah masalah baru. Maka semakin cepat semakin baik. Sebenarnya ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Nah itu harapan kami. Oke Bapak, saya tertarik dengan pantunnya Bapak, ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Ya Bapak. Kami begitu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Tentunya karena sebuah kebijakan atau ambil keputusan itu pasti ada hambatan dan tantangannya. Maka untuk tantangan-tantangan itu diantara tidak lepas karena memang perbedaan pendapat di antara mungkin ketika kita mau mengambil sebuah keputusan kemudian kita mengumpulkan wakil kepala sekolah, Kaprodi dan mungkin guru BK, tentunya di situ ada perbedaan-perbedaan sedikit. Nah, disitulah memang peran sebagai seorang pemimpin itu mampu mengambil sebuah kebijakan yang tepat yang bisa mengayom dan bisa semuanya merasa terpuaskan dari hasil keputusan yang telah kita ambil secara kesepakatan bersama-sama itu. Nah, yang kedua adalah tentunya sosialisasi ini penting. Setelah apa yang kita putuskan, maka hasilnya itu kita sosialisasikan kepada seluruh warga yang ada di SMK kami, baik guru, siswa, kemudian wali kelas, murid, ya, sehingga kemudian orang tua, masyarakat yang ada di sekitar, sehingga akan berdampak positif pada SMK kami. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur apa yang
akan Bapak jalankan? Terima kasih. Tentunya kalau jadwal ya tidak ada lah. Karena apa? Karena kasus itu tidak harus dijadwal. Jadi ketika ada kasus harus segera kita tangani sehingga tidak berlarut-larut nanti malah menimbulkan masalah baru. Maka ketika ada masalah biasanya kami akan segera menyelesaikan tentunya bersama-sama dengan waka kami kemudian Kapolri yang berkepentingan di situ, kemudian kita ajak segera untuk menyelesaikan sehingga permasalahan itu tidak akan berlarut-larut dan segera terselesaikan dengan baik. Oke Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika tadi Bapak? Gini, alhamdulillah kalau di SMK kami ini kan wakil kepala sekolah, kemudian guru, kaprodi, BK, memang sangat kompak sekali. Sehingga dengan kekompakan ini adalah sebuah potensi yang luar biasa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekolah kami. Sehingga permasalahan itu tidak lama, begitu ada masalah segera langsung kita selesaikan. Nah sehingga hasilnya akan sangat baik untuk kedepannya, untuk siswa-siswa kami, guru kami, untuk hasilnya itu. Oke Bapak. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan tentang dilema etika tadi? Hikmah atau pembelajaran yang bisa kami petik adalah bahwa ketika kita ini adalah hidup atau dalam sekolah atau masyarakat apapun memang tidak lepas dari yang namanya masalah. Maka ketika ada masalah itu harus segera kita selesaikan dengan penyelesaian yang persuasif, kemudian melibatkan semua komponen. Jika dari hasil melibatkan komponen itu sosialisasinya akan tersampaikan kepada seluruh warga sehingga hasil yang kita petik, hasil yang kita putuskan itu akan bisa diterima oleh seluruh warga itu. Sehingga dari hasil itu akan bermanfaat kepada warga yang ada di sekolah kami itu. Itu tentunya hikmah yang kami petik selama ini. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya saya doakan lembaga Bapak semakin jaya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara dengan Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring, Bapak Toto Suharyono, SPD MM. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.